Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di video untuk melengkapi ya kemarin testing CRUD Laravel kita yang sempat mungkin ada trouble. Baik, langsung saja untuk langkah-langkah yang kita lalui. Yang pertama, install aplikasi Laravel 9, kemudian konfigurasi database ya menggunakan env file, kemudian buat model dan migrasi PostCRUD, buat PostCRUD root, membuat resource controller, membuat file PostgreSQL view file, memulai development server, dan menjalankan Laravel 9 CRUD dengan aplikasi unggah gambar di browser. Nah, untuk menjalankan langkah ini, kita coba install dulu untuk Laravel menggunakan Composer ya. Nah, untuk proses instalasi Composer, silakan bagi yang belum bisa di-download. Kemudian nanti kita langsung saja ya membuka VS Code untuk menjalankan ini ya, sintaks untuk mendownload dari Laravelnya. Coba kita buka dulu VS Code-nya. Kemudian kita buka open folder. Ada sampipi, kita masuk htdocs. Select folder. Nah, kemudian kita masuk terminal, new terminal. Oke, di terminal baru kita tinggal paste tadi ya. Belum masuk ya, kita copy dulu. Baru kita paste. Nah, di sini namanya biar beda, kita kasih nama CRUD. Gini. Kemudian enter. Kemudian tunggu proses instalasi dari Laravelnya. Sampai selesai dulu. Oke, setelah selesai, kita cek dulu filenya ada di file explorer. Kemudian masuk di C, masuk di sampipi, htdocs. Nah, di sini tadi namanya Laravel CRUD. Ini filenya kita buka, ini adalah instalasi ya dari Laravel yang sekarang yang baru. Kemudian kita masuk dulu ke foldernya saja, open folder, masuk htdocs, kemudian tadi namanya Laravel CRUD. Select folder, dan kita masuk new terminal, kemudian kita masuk ke PHP Artisan Serve, enter, kemudian masuk ke follow link. Nah, di sini adalah instalasi dari Laravel yang baru, sudah masuk ke 9.16 ya versinya. Oke, setelah tadi kita selesai menginstal Laravelnya, kita bergeser ke penerapan bagaimana Laravel 9 ya, kita aplikasikan CRUD-nya ya. Nah, tadi kita sudah masuk langkah 1, install Laravel dulu. Kemudian kita lakukan konfigurasi ya, langkah 2, konfigurasi database menggunakan env file. Kita konfigurasi database-nya, berarti kalau menggunakan database, kita nyalakan dulu sampipinya. Kemudian kita search dulu Apache dan MySQL. Kemudian silahkan diakses dulu localhost admin, kemudian enter.
Kemudian kita buat dulu database-nya. Laravel CRUD. Saya beri nama Laravel _CRUD. Nah, ini nanti saya copy aja namanya. Copy. Ini create dulu. Kemudian tadi kita minta ke file.env. Jadi kita buka dulu VS Code-nya. Kita cek dulu file.env. Sini saya tutup dulu aja. Nah, untuk file.env jangan lupa database-nya dengan nama database baru Laravel CRUD, kemudian disimpan. Nah, setelah melakukan konfigurasi database, kita buat dulu modelnya. Kita copy saja kodenya, PHP Artisan Make Model Post. Kita membuat model dengan nama post. Dan juga tabel post ya nanti. Kita tes dulu, kita jalankan. Kita save dulu tadi. Kemudian kita jalankan terminalnya. Kemudian PHP Artisan Make Model Post. Ini klik enter, tekan enter. Nah, kemudian setelah sukses ya dibuatkan model, kita bisa buka di app. Di sini ada modelnya sudah dibuatkan. Ini post. Ini ya, saya tutup dulu aja deh. Ini ya modelnya, kemudian yang satunya adalah database ya. Kita buka migration. Geser sedikit, namanya post table. Nah, kita sesuaikan dulu untuk post, PHP post ya. Berarti di sini kita tambahkan ya protected available title description. Kita copy saja. Kita masukkan di sini di dalam modelnya. Factory seperti ini. Kemudian postnya kita pastikan ya sudah sama ya. Dan space. Kemudian Illuminate Database Eloquent Hash Factory sama Illuminate Database Eloquent Model. Extend model Hash Factory. Oke, setelah sudah disimpan, kemudian kita masuk ke file ya. File yang satunya yaitu ini, create post yang ada di dalam database migration yang ini. Nah, untuk create post database migration silahkan bisa ditambahkan ya. Jadi kan sudah ada ini ya, $tabel ID dan tabel timestamp. Kita tinggal tambahkan yang belum. Nah, di sini kan sama ya function up. Di sini create post function blueprint table. Saya geser dulu deh. Nah, ini blueprint table ID ya. Berarti kita tinggal tambahkan title, image, dan description. Di copy saja, kemudian diletakkan di bawah ID. Paste, kemudian tinggal disimpan. Nah, kemudian kita lakukan operasi migrate. PHP Artisan Migrate kita copy dulu. Kemudian kita jalankan menggunakan new terminal. Kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, di sini kan tadi database-nya untuk Laravel CRUD-nya masih kosong. Maka kita lakukan migrasi dulu. Enter. Nah, setelah migrasi selesai, kita cek dulu database-nya, kita refresh. Namanya Laravel CRUD ya. Laravel CRUD sudah masuk ya database-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Masuk ke create post CRUD root ya. Kita masuk ke root-nya. Untuk masuk ke root-nya silahkan bisa geser ke root. Untuk root masuk ke web.php. Nah, ini saya tutup dulu aja deh. Nah, root.php. Nah, di sini saya geser di sini. Nah, kita tambahkan ini ya. Use app http controller post root di bawahnya. Kemudian kita masukkan ini ya. Root resource post controller class. Di sini kita letakkan di bawahnya. Oke, kemudian file simpan. Selanjutnya kita membuat resource controller. Untuk membuat resource controller, kita gunakan sintaks ini ya, pembuatan controller, di copy saja. Kemudian kita jalankan melalui
terminal. Klik terminal, di terminal, kemudian jalankan ya controllernya namanya Postcroot controller, kemudian enter. Nah, setelah controller terbuat, kita cek ya controllernya melalui HTTP controller. Di sini dilihat ada Postcroot controller. Saya tutup dulu aja. Ini Postcroot controllernya. Kemudian kita lengkapi ya, nanti ada validasi di dalam controller, di mana struktur dari CRUD controller di sini kita lihat ya, ada namespace ya, app http controller, kemudian di sini silahkan ditambahkan ya, use app model post. Jadi modelnya kita masukkan di sini. Nah, kemudian use illuminate http request. Kemudian kelas Postcode controller di sini kita masuk di index. Untuk index memang tidak ada ini ya, pengambilan data karena mulai dari awal kita copy saja isi dari index. Isinya karena masih kosong ya, default dari controller Laravel. Kita paste saja. Kemudian masuk di create. Create di sini kita tinggal copy. Nah, ini ya, kita copy create-nya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke function store. Nah, untuk function store bisa turun ke bawah ya. Function store kita lengkapi ya, karena dia store request, dua request ya. Nah, di sini kita kopikan saja untuk validasi sudah masuk di dalamnya. Kopikan di dalam store-nya. Syntax store, kemudian paste. Nah, selanjutnya kita masuk di show. Kita turunkan. Nah, show ini hati-hati ya. Kemarin yang membuat salah di sini. Karena dia berdasarkan ID ya. Ketika menampilkan di sini berdasarkan penamaan modelnya tadi ya. Post gitu. Nah, di sini kita ganti dulu ke show post ya. Kemudian return view-nya ke post show ya. Oke. Kemudian edit ya. Edit di sini juga hati-hati. Editnya adalah post ya, bukan ID. Nah, di sini di copy dulu, di paste. Kemudian return dari post edit. Nah, ini di copy dulu, baru kita paste. Masukkan sini ya postnya. Kemudian untuk update ya, update-nya juga diperhatikan di sini request di sini ID yang digunakan. Kemudian kita kopikan validasi karena sama dengan ketika lakukan create ya. Di sini kita masuk di update. Nah, update kita inputkan. Kemudian setelah update kita masuk untuk yang terakhir destroy. Destroy di sini juga hati-hati bukan ID tapi post. Di copy dulu, kita copy, paste, kemudian postnya ya. Kita copy dulu. Oke. Selanjutnya jangan lupa disimpan. Kemudian setelah selesai kita masuk ke Postcroot blade-nya. Di sini kita akan membuat satu folder namanya post, di mana ada create, edit, dan index. Nah, kita akan cobakan di dalam view. Dan view-nya ada di, tutup dulu aja daripada bingung. View, sebentar, saya tutup dulu aja. Nggak terlalu banyak. Nah, untuk view kita buka itu melalui resource. Ada view di sini. Nah, di view kita buka dulu, kita buat dulu satu folder namanya post. Post, kemudian enter. Nah, dari post ini kita kembangkan tadi ya. 3 folder baru ada create, blade PHP, edit, dan juga index. Nah, ini nanti kita masuk dulu yang pertama ya. Nanti ada alert setiap inputan data, di mana memang sudah masuk yang di dalamnya. Untuk post kita buat file baru namanya create. Ini enter. Nah, untuk create silahkan bisa dikopikan saja kodenya karena cukup panjang ya. Penjelasannya seperti ketika di kelas. Kemudian kita paste dulu, kemudian jangan lupa disimpan. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama edit ya, edit blade PHP ini di copy aja dulu.
sini ada masuk file ya, kemudian di paste, edit PHP, enter. Nah, edit di sini di copy saja karena sintaksnya banyak ya. Penjelasannya seperti yang di kelas kemarin sama. Kemudian kita simpan. Selanjutnya ada file index split PHP, kita copy dulu. Kemudian di sini kita buat file baru namanya index. Kemudian enter. Nah, untuk indeks kita juga tinggal kopikan saja indeksnya ya. Di sini adalah untuk menampilkan dari dashboardnya indeksnya itu. Nah, ini kita simpan. Kalau untuk edit adalah halaman untuk editnya, dan create adalah halaman ketika dilakukan penambahan. Maka halaman-halaman ini yang akan muncul ya di user adalah halaman yang masuk di dalam folder view atau nanti berada di view kalau kita bicara MVC. Selanjutnya setelah 3 file tadi terbuat, kita eksekusi kode selanjutnya dengan PHP Artisan Storage Link ya. Kita kopikan dulu. Kemudian setelah saya perbesar, kita jalankan di terminal. Nah, ini tinggal dijalankan ya, storage link, enter. Kemudian kita masuk ke PHP Artisan Serve. Di sini ya, enter. Nah, kemudian kita tinggal jalankan. Di sini kita coba testing ya. Ini kita panggil dengan nama sesuai routingnya tadi. Di sini kan pemanggilannya mungkin bisa terlihat ya. Pemanggilannya adalah post ya. Karena kita lihat tadi routing yang digunakan adalah post. Routingnya tadi saya tutup aja deh biar nggak bingung. Nah, ini untuk routingnya di sini kita turunkan dulu aja. Nah, ini untuk routingnya tadi kita panggil dengan nama post ya. Tinggal kita copy, kita paste ya di akhir dari routingnya untuk URL-nya. Kemudian kita tekan enter untuk mengetes. Nah, ini adalah hasil ya dari Laravel CRUD ya, post CRUD ya. Nah, di mana tadi kita sudah mencoba ya, mungkin numberingnya ini biar nggak bingung. Tadi saya berikan ini aja teman-teman. Ya, ini ya resource, kemudian view ya. Post ya, tadi di index. Nah, di index di sini saya berikan nama nomor saja. Oke, kemudian kita simpan, kemudian kita refresh juga. Nah, di sini ya, sudah nomor. Nanti silakan ya kita coba testing dulu untuk membuat satu post baru, kita buat satu data baru, kita tambahkan misalkan post 1. Di sini deskripsi ya, deskripsi 1. Post image-nya ini saya coba tambahkan seperti ini ya, misalkan ini ya, open, kemudian submit. Coba kita tes dulu. Nah, ini ya hasil penambahan data sudah masuk ya. Kemudian coba kita tambahkan lagi ya. Misalkan saya tes ya, post 2, di sini deskripsi 2. Maaf, 2. Di sini kita tambahkan ya. Yang kedua, kemudian submit. Di sini sudah ada 2 data. Karena mungkin teman-teman lihat ya, urutannya ini terbalik ya. Nanti bisa diubah di urutan di sini ya. Untuk urutan dari data masuknya di controllernya. Controller nih, post CRUD controller ya. Kita tadi masuk di indeks ya. Nah, di sini teman-teman melihat ya DESC ini bisa diubah jadi ASC ascending. Ya, maaf. ASC ascending. Jadi urutannya biar terurut. Kita simpan dulu, kemudian silahkan bisa di refresh. Nah, ini sudah terurut ya. Coba saya tambahkan beberapa data. 3 ya. C3. Maaf. 3. Kemudian kita tes di sini ya. Nah, di sini sudah sukses 3 data berhasil ditambahkan. Coba kita lihat untuk penambahan data di database ya. Tadi post namanya.
Nah, kalau teman-teman cek di sini sudah tambah ya, ada 3 data. Nah, kemudian coba kalau kita update ya datanya, misalkan saya ngetes yang paling bawah atau yang di tengah deh. Saya ganti dulu datanya yang kemarin kan trouble ketika edit ya. Edit di sini kita tes dulu isiannya, misalkan deskripsi nomor 2 misalkan. Nah, ini saya submit dulu, misalkan gambarnya ya tadi hijau saya ubah deh, misalkan jadi biru, tuh. Kemudian saya submit dulu. Nah, di sini ya gambarnya sudah berubah biru, deskripsinya juga sudah berubah. Nah, misalkan saya ingin mengetes ya, menghapus data, saya coba ya, ini di sini untuk data di database-nya tadi untuk update-nya kita coba hasil perubahannya. Di sini ya ada deskripsi nomor 2 sudah berubah ya. Kemudian kita tes untuk penghapusan ya. Misalkan saya hapus data yang terakhir, delete misalkan, delete seperti ini ya, sudah langsung terdelete ya. Berarti di sini harusnya tinggal 2. Oke, seperti ini ya. Oke, saya kira demikian ya untuk testing ya, teman-teman dari proses CRUD kemarin yang kita implementasikan ya ketika praktikum, tetapi memang ada masalah ya di saya karena kemarin koneksinya juga kurang baik, kebetulan komputernya kurang bersahabat ya. Jadi proses testingnya kurang lancar ya. Nanti teman-teman silahkan dicoba ya untuk menjalankan tadi halamannya seperti ini penjelasannya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.